Wah, lucu-lucu ya binatangnya. Ada penguin, ada panda, ada si singa. Wah, sungguh indah ya ciptaan Tuhan. Di mana ya Kak Ellen ya? Perasaan janjian kita di tempat ini. Hai Kak Wito. Halo Kak Ellen. Aduh maaf, pasti kamu nunggu lama ya? Iya Kak Ellen, tapi aku habis keliling-keliling lihat binatang loh. Aku juga tadi, binatangnya lucu-lucu. Makanya aku terlambat sampai di sini. Iya nggak apa-apa Kak Ellen, tapi sekarang yang penting Kak Ellen sudah ada di sini. Oh iya Kak Ellen, sebentar lagi ibadah sekolah minggu online akan segera dimulai. Wah benar sekali Kak Wito. Kalau gitu yuk kita sapa adik-adik dulu. Yuk. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas, masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin memulai ibadah pada hari ini. Tuhan tuntun, Tuhan tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus dan memuji Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, berkati guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau adik-adik saat ini sedang sedih atau adik-adik lagi sakit sekarang, tapi adik-adik harus ingat, bersama Yesus kita menang. Benar sekali adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oh iya Kak Wito, ada lagunya nih Kak Wito. Apa itu Kak Ellen? Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. pakai belakang ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Adik-adik, jika di rumah diminta tolong sama papa, mama, kakak untuk nyapu, untuk ngepel, dan untuk belajar biar hasil ujiannya baik, terus
kalau kita males-malesan, itu dari Tuhan atau dari si iblis ya Kak Ellen? Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau menang, adik-adik harus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Itu artinya adik-adik harus rajin dan dengar-dengaran sama orang tua, Kak Wito. Nah, seperti lagu yang mau kita nyanyikan Kak Ellen. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ayo tetap bangkit berdiri, kita semangat ya akan pujian ini. Pakai gerakan ya. Oke. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, tak tersembunyi kuasa Tuhan. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Sembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa. Adik-adik yang di rumah bisa mengangkat tangannya. Tangan yang satunya memegang dalam hati. Dan kita nyanyikan ini dengan kesungguhan hati. Haleluya Yesus. Saya juga. Haleluya.
bagi kita semua. Haleluya. Menunggulah tak tersembunyi kuasa Adik-adik, semuanya lipat tangan kita, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati agar kami yang mendengarkan firman Tuhan mudah mengerti dan diajarkan oleh kakak sekolah minggu kami. Kami ingin memberikan tanah hati yang baik untuk ditaburi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah saat ini yang sedang menyaksikan acara sekolah minggu, kita semuanya ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Dan kita tadi sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kita menjadi persembahan yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Puji Tuhan, adik-adiknya ada di rumah. Pagi hari ini kakak akan berbicara tentang melihat Tuhan di bait Allah. Nah, mungkin adik-adik di rumah sudah mulai berpikir nih, loh, melihat Tuhan di bait Allah. Emang Tuhan ada di bait Allah? Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, kakak ajak adik-adik semua membuka Alkitabnya masing-masing. Oke? Semua punya Alkitab kan? Yang nggak punya Alkitab boleh pakai handphone. Tapi jangan main handphone ya. Nah, yang sudah dapat, yang sudah pegang Alkitabnya, mari buka sama-sama di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Oke semuanya, adik-adik yang ada di rumah simak, nanti Kak Sadrak bacain ya dari sini. Oke semuanya, siap, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Puji Tuhan, haleluya. Itu pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kakak lebih jauh lagi menjelaskan tentang firman Tuhan ini, mungkin adik-adik yang ada di rumah saat ini bertanya, Yesaya itu siapa sih? Ya kan? Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Yesaya adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel kembali percaya kepada Allah. 1. Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel kembali percaya kepada Allah. Yang kedua, Yesaya juga adalah seorang penasihat Raja Yehuda. Oke adik-adik? Nah, di dalam pembacaan kita, di situ dikatakan bahwa Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas bait suci. Berarti nih, Nabi Yesaya sedang ada di bait suci. Nah, seperti adik-adik saat ini sedang melakukan ibadah. Sekalipun adik-adik berada di rumah, tapi kita percaya bait Allah ada bersama-sama dengan adik-adik. Oke adik-adik? Nah yang ketiga, selain melihat Tuhan duduk di atas bait suci,
Nabi Yesaya juga melihat ada serafim berdiri di sebelah atas Allah. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik yang di rumah ada yang belum tahu apa itu serafim. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya, serafim itu apa sih? Nah, mau tahu? Oke, kakak jelaskan ya. Serafim. Serafim adalah malaikat tingkat tinggi yang memiliki sayap. Wow, luar biasa kan serafim ini? Serafim ini punya sayap, adik-adik. Nah, satu pasang sayap dipakai untuk menutup kakinya, sepasang lagi dipakai untuk menutup mukanya, dan sepasangnya lagi dipakai untuk melayang-layang. Adik-adik mengerti semuanya? Oke, nah ada pertanyaan lagi nih pasti timbul di pikiran adik-adik. Loh, kok serafim ini menutup mukanya gitu? Kok sepasang sayapnya dari 3 pasang sayap itu sepasang sayap dipakai untuk menutup mukanya? Kok dia harus tutup mukanya? Nah, mau tahu kenapa serafim menutup mukanya dengan sayap? Serafim ada karena Tuhan selalu ada. Di mana Tuhan berada, serafim selalu ada. Serafim selalu mengikuti keberadaan Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Mengapa serafim menutup matanya? Serafim menutup matanya adalah satu tanda bahwa serafim menghormati, menghargai, dan memuliakan Allah. Dan ini merupakan sikap penghormatan. Ini merupakan sikap kegentaran. Dan ini merupakan sikap kegaguman akan kemuliaan Tuhan. Oke adik-adik, semuanya mengerti kenapa serafim menutup matanya dengan satu pasang sayapnya? Karena itu sebagai tanda mereka menghormati, menghargai, dan mereka gentar, mereka kagum akan kemuliaan Tuhan. Selain daripada itu adik-adik, dalam ayat yang ketiga, serafim memuji dan menyembah Allah yang maha kudus dan maha mulia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, di sini kakak juga mau menyampaikan sesuatu kepada adik-adik, mau mengingatkan kepada adik-adik semua yang sedang mengikuti acara ini, yang sedang beribadah. Kakak mau bilang saat ini bahwa kita pun harus memiliki sikap hormat. Amin. Adik-adik yang ada di rumah harus memiliki sikap hormat, terlebih sikap hormat kepada Tuhan. Seperti saat ini, adik-adik sedang beribadah. Adik-adik tidak boleh ada yang sedang tidur, adik-adik tidak boleh yang sedang makan, tapi adik-adik harus duduk dan diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, amin. Kita harus dengan sepenuh hati, adik-adik harus dengan sepenuh hati dalam beribadah, dalam memuji dan menyembah Allah kita. Adik-adik ada di rumah harus janji ya, bahwa adik-adik setiap beribadah harus sungguh-sungguh untuk kita memuji, menyembah, terlebih dalam kita semua mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, karena kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus memuji Tuhan dengan sikap yang baik? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang mulia. Oleh sebab itu, adik-adik harus hormat. Kalau adik-adik hormat kepada orang tua, adik-adik terlebih harus lebih hormat lagi kepada Tuhan. Oke adik-adik? Makanya kalau orang datang beribadah, entah itu adik-adik beribadah di rumah, atau adik-adik beribadah di gereja, adik-adik diharapkan untuk selalu duduk tenang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu sebagai tanda kita menghormati dan menghargai kemuliaan dan keagungan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin adik-adik. Oke semuanya janji ya, kalau adik-adik datang beribadah, kalau adik-adik sedang beribadah di rumah, semuanya harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita terus memuliakan dan mengagungkan nama Dia. Amin. Puji Tuhan.
Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Sadrak juga mau sampaikan kepada adik-adik bahwa sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, yang taat, yang dengar-dengaran, kita harus bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Amin adik-adik. Allah itu selalu dekat kepada orang yang dekat kepada Dia. Mungkin adik-adik bertanya, loh, Allah kan dibilangnya di Alkitab hadir di bait Allah. Berarti kita harus ke gereja dong. Adik-adik harus perlu tahu saat ini bahwa bait Allah itu tidak hanya kita pergi ke gereja. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa bait Allah ada di dalam hati kita semuanya. Amin. Oleh sebab itu, Kak Sadrak dari awal sudah mengatakan bahwa setiap kita beribadah, kita harus beribadah dengan baik, dengan sikap hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di hati kita semuanya, terlebih di hati adik-adik yang ada di rumah. Amin. Ya, oleh sebab itu, adik-adik yang ada di rumah, kita mau merasakan kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana supaya kita bisa menjaga tubuh kita untuk bisa menjadi bait Allah, supaya Allah bisa tinggal di dalam hati kita? Nah, dengan cara adik-adik harus dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Amin adik-adik, semuanya harus janji, adik-adik harus terus taat kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap ada di dalam hati adik-adik semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik, agar kehidupan adik-adik selalu disertai Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini bisa membuat adik-adik semakin tahu bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya pasal ke-6 ayat yang ketiga. Kakak ulang lagi ya untuk ayat hafalan di minggu depan. Terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Nggak apa-apa ya Kak Sadrak bacakan ayat yang ketiganya ya, supaya adik-adik bisa dengar. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Jadi adik-adik jangan lupa ya, minggu depan ada ayat hafalan, adik-adik serumah harus menghafalnya. Oke? Mari adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bisa tutup mata, lipat tangan, miliki sikap yang baik untuk kita berdoa. Nanti Kak Sadrak akan pimpin di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bisa kembali datang khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang ada. Mereka bisa berada Tuhan, beribadah Tuhan Yesus, sekalipun mungkin mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus bekerja. Kuasa Allah terus menjaga adik-adik yang ada di rumah Tuhan saat ini Tuhan. Engkau terus menjaga mereka Tuhan. Bila mereka senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan mereka bisa merasakan kehadiran Allah selalu ada dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kalau saat ini mungkin mereka sedang belajar online Tuhan, beri mereka kepintaran, hikmat yang daripada sorga Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa melakukan sekolah mereka dengan baik, dengan mendapat nilai yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berdoa buat orang tua mereka masing-masing Tuhan, menjadi usaha pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Dan bila Tuhan setiap keluarga demi keluarga anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Allah akan senantiasa terus menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami mampu melewati hari-hari kami dengan baik Tuhan. Dan kami terus melihat bahwa kuasa Allah, kemuliaan Tuhan terus menyertai kami, terus menyertai adik-adik yang ada di rumah saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur, kami perlaskan doa kami, dan kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saatnya kita berkreativitas. Nah, Kak Abel hari ini mau mengajak kalian untuk membuat video tentang hari-hari penciptaan. Nah, kalian bisa lihat contohnya berikut ini. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Hari keenam Allah menciptakan manusia dan binatang-binatang di daratan. Itulah hari penciptaan. Adik-adik bisa bekerja sama dengan orang-orang di rumah, bisa dengan mama, papa, adik, ataupun kakak kalian untuk membuat video ini. Hasil kreativitas kalian bisa dikirimkan ke nomor di bawah ini ya. Kakak tunggu sampai tanggal 19 Maret. Nanti akan ada 3 pemenang loh, dan kalian akan mendapatkan hadiahnya. Jadi kakak nggak sabar banget nih buat tunggu hasil kreativitas kalian. Salam berkreativitas, sampai jumpa! Shalom. Esta 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam di sana, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan pasang dari pihak lain. Terima kasih dan Yesus memberkati. Heyo. Shalom. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Terima kasih sekali Yesus, tetap Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berilah hikmat dan penyertaan-Mu Tuhan, agar ibadah sekolah minggu dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati kami juga semua dan guru-guru sekolah minggu. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Esta 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagai orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain.